segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat dan berguna untuk setiap kelangsungan kehidupan di dunia, meskipun hanya berwujud binatang yang sangat kecil. Terlebih, Al-Quran yang merupakan firman Allah dan mengandung banyak pokok ajaran dan nilai-nilai keislaman. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Adapun menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dan seseorang yang membacanya, maka nilainya adalah ibadah. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari Al-Quran dalam kehidupan manusia. Perlu diketahui bahwa Al-Quran sebagai kitab Allah yang paling sempurna memiliki begitu banyak keutamaan dan juga kaya akan pengetahuan. Pertama, sebagai pengganti kedudukan kitab sebelumnya, Allah mengangkat Rasul-Nya untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam perjalanan hidup manusia. Setiap Rasul dibekali oleh Allah dengan ajaran yang akan beliau sampaikan kepada umat. Ajaran itu terkumpul dalam sebuah kitab suci atau Alkitab. Kitab suci bernama Al-Quran itulah yang berisi ajaran Allah. Al-Quran hadir untuk menggantikan peran dan fungsi beberapa kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Di antaranya adalah kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Seluruh ajaran yang telah disampaikan dalam kitab-kitab terdahulu terangkum secara lengkap dalam Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Minhaju Al-Muslim Dar As-Salam, karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya Musa atau Isa masih hidup, maka tidak ada yang ia lakukan kecuali mengikuti ajaranku." Al-Quran, hadis riwayat Abu Ya'la. Dapat dikatakan bahwa kehadiran Al-Quran menghapus sekaligus menyempurnakan kitab sebelumnya, juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak diselewengkan dan disalahpahami terkait hukum. Oleh karena itu, secara teknis, isi ajarannya tidak ada yang berbeda. Kedua, sebagai wasit dan petunjuk, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Suatu saat nanti akan banyak terjadi fitnah atau perselisihan antar umat Islam." Lalu, aku bertanya, "Wahai Rasul, apa solusinya agar terbebas dari fitnah itu?" Nabi pun menjawab, "Solusinya adalah kembali kepada kitab Allah yaitu Al-Quran, sebab dalam Al-Quran itu berita tentang umat yang hidup sebelum kamu. Ada informasi tentang umat setelah kalian. Ia akan menetapkan hukum di antaramu dengan adil dan tidak dengan main-main atau rekayasa. Barang siapa mencari petunjuk selain dari Al-Quran, niscaya akan disesatkan Allah." Oleh karena itu, Al-Quran hendaknya selalu menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan segala permasalahan. Barulah setelah Al-Quran terdapat hadits-hadits yang syahih sebagai alternatif lain penyelesaian sebuah perkara. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 52, yang artinya, "Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ketiga, sebagai pedoman hidup. Adapun pokok ajaran Islam adalah segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Akidah keimanan, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah maha segalanya, baik sifat atau zatnya. Keimanan memiliki 6 cakupan, yaitu iman kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhir, qada, dan qadar. B. Ibadah, yaitu sebagai penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala larangannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. C. Akhlak, yaitu budi pekerti yang baik, suatu tindakan yang menciptakan hubungan baik dan seimbang dalam bermasyarakat. D. Hukum, yaitu ketentuan-ketentuan
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Ayat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan sumber pokok ajaran Islam tercantum dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Selain yang telah disebutkan di atas, fungsi lainnya kitab suci Al-Quran bagi manusia adalah sebagai obat penyakit hati, petunjuk, dan juga rahmat. Dapat berfungsi juga sebagai peringatan dan sumber pelajaran bagi manusia, karena di dalamnya juga tercantum kisah-kisah orang-orang yang mengingkari Allah. Kisah-kisah dalam Al-Quran tidak hanya dimaksudkan untuk menguraikan sejarah. Hal yang paling penting adalah menggambarkan bagaimana cara yang ditempuh oleh para nabi dan rasul terdahulu dalam mengembangkan dan menyeru tentang kebenaran. Al-Quran juga memuat bagaimana tantangan dan penderitaan yang mereka hadapi sebagai bentuk peringatan dan pelajaran yang berharga bagi para penegak agama. Dengan konta-konta tersebut, seorang muslim dapat meniru kisah mereka yang berjuang dalam kebaikan. Demikian fungsi-fungsi dari diturunkannya Al-Quran bagi kehidupan manusia. Paling utama adalah sebagai petunjuk dan juga pedoman hidup, supaya manusia dapat mengikuti ajaran Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah